Assalamualaikum, ohayo gozaimasu. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu. Teman-teman, hari ini aku tuh mau beresin kamar mandi, alias bersihin kamar mandi ala mertua aku ya, yang aku bilang kemarin. Jadi untuk kamar mandi Jepang itu gampang sekali dia itu kotornya, alias gampang sekali dia mengeluarkan kayak lumut, tapi bukan lumut, tapi di warna-warna merah gitu. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya dulu dong, supaya saya makin semangat. Terima kasih. Jadi kamar mandi saya tuh kayak gini posisinya ya. Nah itu di atas-atas itu tuh biasanya orang Jepang tuh harus dicuci juga, dirapihin semuanya sampai betap-betap. Betap ini tuh rawan kotor karena biasanya abis mandi gitu kan, jadi dia meninggalkan noda-noda kuning kayak gitu, abis ngerendam juga kayak gitu. Nah seperti ini. Tuh, di sini juga tuh rawan-rawan coklat. Sebenarnya di sini bukan coklat sih, rata-rata merah-merah gitu. Nah, sekarang akan kita mulai menyikatnya dan membersihkannya dengan cara emak saya orang Jepang, alias gaya mertua saya. Untuk atributnya, di sini atributnya kita siapkan sendal. Nah, jadi sendal sepatu kayak gini tuh modelnya. Ini belinya di 100 yen, Daiso, seperti itu. Jadi kalau aku sih biasanya pakai ini sih 2-3 kali langsung aku buang. Karena itu nyempit-nyempitin males banget. Selanjutnya ya sikat-sikat ya. Ini juga semuanya di Daiso. Jadi murah meriah. Juga ada sabunnya. Nah, selanjutnya ada sarung tangan supaya tangan kita tetap halus. Oke, sekarang kita lakukan. Pertama kita buka-buka dulu nih plastik-plastiknya. Jadi mau pakai sikat apa aja juga boleh ya. Habis ini pakai ini juga, tapi tetap aja kita harus pakai sikat yang kayak ginian. Nih, ini harus tetap dipakai karena kalau ini doang kayaknya tidak akan bersih. Sebenarnya biasanya yang bersihin kamar mandi itu papinya. Aku bukan bagian kamar mandi. Tapi karena aku mau bikin vlog, rela deh bersihin kamar mandi. Oh my god. Dan ini sarung tangan supaya nanti tangan kita itu nggak rusak, karena kan deterjen atau sabun-sabun kayak gini kan cukup keras ya. Seperti itu. Nah, jadi dia panjangnya segini. Dan biasanya kalau kita di Jepang itu kalau nyuci piring juga pakai sarung tangan supaya tangan kita juga tetap enak. Tapi sih memang kalau pakai sarung tangan itu kayak agak terbatas gitu. Tapi ini kita pergunakan yang untuk nyuci kamar mandi. Untuk nyuci piring lagi beda lagi, agak bergerigi-gerigi gitu. Selanjutnya untuk sepatunya. Ini tadi ada warna pink, warna putih, warna biru, tapi aku ngambilnya warna pink. Jadi sepatunya kayak gini. Ini bisa juga kita pakai untuk hujan-hujanan. Karena di sini kan plastik. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai tempur. Biasanya kita harus pakai celemek dulu ya. Sebentar. Oke, kita siapkan celemek. Ini celemek aku, bukan celemek masak. Celemek masak aku beda lagi. Memang awalnya celemek masak ini sih. Tapi sudah saya tidak pakai untuk memasak karena saya punya penggantinya. Selanjutnya kita pakai sepatunya dulu. Nih. Seperti ini. Tuh. Jadi kamar mandi Jepang itu harus kering, nggak boleh basah. Karena kalau basah, dia itu gampang berlumut.
Lalu kita pasang celemek. What? Celemek apa namanya nih? Sarung tangan. Seperti itu. Ini size-nya S. Jadi enak banget. Wah, ini enak banget untuk masak ya. Bener. Untuk bikin roti gitu-gitu. Nanti aku pakai ini beli lagi. Untuk bikin roti tuh. Wih, mantap. Seperti inilah gaya aku kalau mau bertempur. Nah, seperti inilah gaya aku kalau mau bersihin kamar mandi ala mertua. Tapi kalau aku sih gak usah gini banget juga gak apa-apa. Tapi kalau mertua saya ngeliat, pasti saya diomelin. Mertua saya aja kalau mau jemur pakaian harus cantik, pakai topi, pakai sunblock. Pokoknya repot deh. Mertua aku tuh gaul, udah tua, cantik, pokoknya lucu banget, humoris. Nanti kalau kita bisa ke sana, kita ke sana. Karena sekarang masih corona, saya udah 2 tahun gak ketemu, rindu. Oh my god. Sekarang kita mulai untuk membersihkan kamar mandi. Ini kayaknya enak banget ya. Nanti saya mau beli lagi untuk bikin roti atau untuk masak. Oke, kita mulai. Nah, ini saya tuh pakai remote ya, biar jadi tangan kita tuh nggak mencet-mencet kamera. Kita pakai remote seperti ini. Kita taruh dulu remote-nya di sini. Selanjutnya kita siapkan ini. Aduh. Lalu kita bersihkan di ujung-ujungnya dulu. Seperti ini. Supaya itu ya, apa namanya, itu lembek dulu. Kita kenain semuanya aja, nggak apa-apa, murah ini, jadi sekali habis juga nggak masalah. Jadi teman-teman, di Jepang itu mungkin di Indonesia juga ada ya, saya pernah lihat, namanya Daiso kan. Itu semuanya serba murah kan. Dan barangnya itu tidak murahan juga loh teman-teman, masih bisa kita pakai. Kayak 100 yen sih kalau di sini namanya. Kayak gini tuh. Ini sangat bermanfaat buat kita. Seperti itu. Kamera ketutup. Kita buka kembali kameranya. Nah, sekarang kita taruh di sini. Ini wanginya enak banget, wangi lemon. Nah, jadi sebelum kita sikat-sikat, ini kan banyak tuh. Aduh, pinggang saya pegel. Makanya saya nggak bisa bersihin kamar mandi. Gosok, saya tuh nggak bisa. Karena ya harus nungging-nungging, bongkok-bongkok gitu. Nggak sanggup, kodok. Nggak sanggup. Udah tua. Udah tua mulu, nanti domain mertua lagi. Ngomong-ngomong. Wih. Sambil main, langsung habis. Terus seperti itu. Nah, kalau udah, temboknya juga, karena tembok akan kita sikat semuanya. Oke, kita tunggu. Belum apa-apa, belum nyikat, baru ngasih sabun. Capeknya minta ampun. Inilah pekerjaan ibu-ibu rumah tangga ya. Makanya jangan sepelekan seorang wanita. Semuanya dikerjain. Sampai beresin kamar mandi, ngurusin anak, cucian, masakan, pokoknya semuanya. Jadi curhat. Baiklah, sekarang kita mulai. Ini sudah saya diamkan kurang lebih itu 10 menitan. Jadi udah bisa kita sikat. Kita mulai dari mana ya? Dari dalam dulu kali ya, dalam bathtub ini. Kita siapkan sikat lah. Licin, hati-hati, geledak nanti. Saya tuh nggak suka bersih-bersihin kamar mandi, WC, tapi kan harus dibersihin. Tapi gitu geli. Maksudnya langsung pusing.
Tapi bener-bener kita menggunakan sarung tangan ini fungsinya kita jadi nggak geli karena panjang panjang dong sarung tangannya, jadi nggak geli. Itulah kegunaan sarung tangan. Aduh, capeknya Hayati. Baru gosrek sedikit aja udah pegel. Terus kita guyur dulu kali ya, sebentar biar kelihatan. Seperti itu, sudah mulai kinclong ya. Ya kan, sekarang kita gosok lagi di bagian sini. Ini fungsinya tombol air panas. Jadi karena di Jepang dingin kan harus pakai air panas, kalau nggak nanti kita jadi es. Kita semprotkan lagi. Dia nyala. Dulu lagi. Sekarang ini tutup untuk beta. Jadi kalau kita isi air panas, kita tutup seperti ini. Jadi air panasnya itu tahan lama untuk siapa yang mau mandi, karena uapnya kan nggak keluar. Nah ini kita sikat juga. Kita guyur. Oke, kalau sudah kita taruh ya di sini. Coba. Selanjutnya kita bersihkan di sini. Ini tuh sampo-sampo, sabun-sabun, conditioner, riweuh. Nah sekarang kita akan gosrek pintunya. Pintunya juga harus digosrek. Tuh hitam. Jadi dia gampang banget ngeluarin kotoran kayak gini tuh. Karena dia sabun ya. Capek banget. Udah berapa nih? Udah setengah jam kali ya. Masih belum selesai. Tinggal kita guyur-guyur, tapi dia sudah kita sikat semua. Jadi tinggal kita guyur aja, baru kita keringin pakai anduk. Sekarang akan kita guyur pakai air. Sudah selesai semuanya, tinggal kita lap, kita keringin.
baru deh selesai. Jadi semuanya harus benar-benar kering, sampai sabun-sabun ini juga harus kita keringin. Fungsinya untuk apa sih kok dikeringin? Iya, kata mertua aku mah kata mertua ya. Jadi biar dia itu tidak mengeluarkan apa sih namanya, lumut gitu. Karena lumut di sini tuh warnanya merah. Kalau Indonesia itu lumutnya warnanya apa sih? Hijau apa hitam ya? Ya di sini awalnya merah dulu, dari merah baru ke hitam gitu. Sekarang kita akan ngelap-ngelap dulu ya. Oke teman-teman, sekarang akan kita keringin ini anduknya. Udah saya siapkan untuk ngeringin semuanya. Ini kayaknya yang paling capek sih menurut aku, karena harus manjat-manjat. Aduh, capek. Yang pertama kita akan ngeringin wastafel. Betap. Ini. Udah kayak cucian piring gitu ya. Harus dikeringin. Ya begitulah kata mama mertua. Kalau saya sih kadang-kadang ngeringin ya. Udah gitu nggak sampai kering-kering banget. Nah, jadi kalau emang dikeringin itu, menurut saya memang lebih bagus karena jatuhnya lebih kinclong, lebih bersih. Lebih enak dilihat. Tembok juga dikeringin semuanya supaya tidak berlumut. Ini pintu juga harus dikeringin. Kering banget, nanti masih ada kering. Pakai anduk yang besar supaya cepat kering. Nah, udah selesai. Cukup gempor. Jadi kalau kerjaan mertua aku tuh tiap hari, bayangin. Aduh, nggak sanggup aku mah. Ini aku aja cuma seminggu sekali aja kelenger. KO. Tapi ibu mertua aku salut deh. Bener-bener tiap hari. Makanya aku tuh lagi mandi ditungguin karena dia pengen buru-buru kinclong kali ya. Dan saya baru merasakan ternyata manfaatnya, juga ketenangannya berada di kamar mandi. Nah, hasilnya kayak gini. Tada! Ya, lumayan lah ya. Ala saya, ala Mami Citra. Kinclong-kinclong juga. Seperti ini. Tuh. Udah mulai bersih. Walaupun saya nggak bisa ngilangin yang item-item di pojok-pojok. Itu harus pakai obat kayaknya. Karena akibat kepemalasan saya. Nah, ini juga tembok-temboknya udah kinclong, udah kering. Seperti itu. Kacanya juga udah. Nah, kaca udah kering. Ada muka saya. Seperti itu. Di sini-sini juga. Tuh. Sudah kering semua. Pokoknya sudah selesai. Oke teman-teman, itulah tadi pekerjaan saya untuk membereskan kamar mandi ala mertua. Seperti itu, jadi harus bener-bener kinclong, harus dielap setelah itu, dan perabotannya juga kayak gini. Tapi ini bener-bener bermanfaat banget ya
untuk sarung tangan ini, dia itu tangan kita tetap kering dan terjaga banget. Jadi kita tangan kita itu nggak kering-kering gitu. Tuh, tetap bersih, terjaga, dan yang pasti kita kan nggak geli ya megang-megang kotoran kamar mandi atau kotoran WC. Pokoknya ini tuh bermanfaat banget. Jadi kita beli ini tuh yang banyak. Satu untuk kamar mandi, untuk WC, untuk nyuci piring. Nah, nanti ada juga yang untuk masak atau kita ngadon-ngadonnya. Seperti itu. Serba multifungsi. Ini tuh karet dan size-nya banyak banget. Kalau saya pakai size yang S karena S paling kecil. Oke teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin saya dari tadi beresin kamar mandi sambil ngoceh-ngoceh. Terima kasih ya. Oke. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, juga di share ke seluruh dunia. Assalamualaikum.